Inilah kejadian yang saat ini viral dan menjadi bahan perbincangan lantaran adanya sebuah video yang menunjukkan Baim Wong terlihat memarahi seorang kakek-kakek, kini membuat ayah dua orang anak itu kian menuai banyak sorotan dari netizen yang dinilai tidak etis kepada orang yang lebih tua. Menanggapi kejadian tersebut, kakek Suhud selaku kakek yang viral di video Baim pun mengungkapkan dan langsung menceritakan kronologi yang sebenarnya. Nggak benar klarifikasinya itu. Saya habis sholat Jumat. Ya. Iya. Habis sholat Jumat dari Kusmutia. Iya. Kalau nggak salah itu jam. Habis sholat Jumat keluar saya dari saya itu, terus saya lihat ada mobil, ada motor gede, motornya Baim Wong. Saya bilang, nah itu yang itu yang suka di sosial orang-orang. Terus saya ikutin, tapi jaraknya udah jauh itu. Saya antara Kusmutia sama rumah orang tuanya yang di Cikini itu kira-kira berapa, terus saya nggak tahu ya. Itu saya ikutin, terus bilang saya ikutin. Oke, tolong nih saya nggak bilang, mungkin saya nggak tahu orang tua. Nah terus gitu saya sampai depan rumah orang tuanya tuh, nggak tahu dia tuh timnya dia yang bawa kamera segala macam, saya nggak tahu lah. Saya diam aja, terus saya duduk aja di motor dan saya lihat dia langsung kayak orang lain masih ojol yang pada jalan yang nangkring di rumah itu ada berapa orang, maksudnya 5 orang kasih duit saya. Terus saya diam, banyak mungkin saya pulang. Tapi alhamdulillah begitu saya mau pulang, itu saya laku gitu jalan sekitar karena dalam keadaan COVID begini apa juga saya jualan Pak. Ini masalahnya orang sekarang kan kalau buku-buku Pak, orang udah di internet sudah mungkin pada ada Mbak ya, kurang begitu laku ya Mbak ya. Kecuali dia ngeliat, oh ini orang tuanya saya. Dan saya Senin sampai Jumat itu dagang buku Pak. Kalau Jumat biasa di masjid-masjid saya tawar-tawarin itu. Tapi kalau hari Senin sampai Kamis itu saya suka ke kementerian, kantor swasta, tawarin buku-buku Islam, buku-buku rohani Islam gitu Mbak. Pas pulang alhamdulillah itu saya laku. Terus saya sekarang jam 3 tutup. Kakak saya yang di Cibinong sakit, stroke, ringan, stroke. Gak lama, hari Minggu tuh saya pulang tuh dari Jumatan. Pas Minggu saya ke rumah kakak saya, malamnya saya nginep di rumah adik saya di Cilengsi sampai sekarang. Mungkin besok saya pulang apa repot. Bukan Pak, ini keadaan yang sebenarnya Mbak, bukan settingan. Malah saya kaget pas saya di belakang saya kok ada inian Baim itu apa tuh, gurunya mungkin ya. Dia bilang, Bapak mau istirahat, saya bilang nih, saya mau bilang, kan saya nunggu dulu tuh di pintu sebelum saya lihat Baim masuk. Waktu tanya, ada orang bawa merek segala macam kok, bukannya settingan Baim, bukan. Ini keadaan yang sebenarnya. Dan dengan kejadian ini saya kasihan anak saya Pak, kan mungkin malu ya anak saya yang di Jakarta, yang di Depok 1 orang, jadi pada kehidupan yang bilang gitu sama saya. Yang penting kita nggak tipu, nggak nyolong gitu aja. Viralnya aksi Baim Wong yang dinilai arogan dan tidak etis kepada seorang kakek tua yang meminta tolong kepadanya kini membuat dirinya tak henti-hentinya mendapatkan kritik hujatan terkait video yang baru-baru ini viral. Terkait kejadian tersebut, seorang aktivis sosial Tubagus Zainal Arifin atau kerap dipanggil Uncle Tibok menilai jika kejadian tersebut tak layak untuk dijadikan konten. Ya, jadi gini awalnya yang aku kasih tahu dari awal boleh ya? Iya boleh siap. Oke. Awalnya sebetulnya yang ngasih kabar itu tetangganya si Pak Suhud itu bilang kondisi, aku dikasih lihat videonya itu YouTube-nya. Nah terus aku bilang ini agak sensitif sebetulnya ya.
tapi dibilang kondisinya karena memang si bapaknya katanya kakinya sakit, dan dia bukan mengemis, tapi memang dia biasa menjual buku-buku panduan agama kayak juz amma, Iqra, gitu. Nah, pada akhirnya setelah aku ngobrolin sama tim juga, terus ya sudah kita naikin, tapi kan di awal itu di video ya update-nya yang pertama itu saya sama sekali tidak ada penyampaian, sampai saat itu pun nggak ada yang nyebutin nama orangnya ya. Jadi kita kesampingkan siapapun orangnya, tapi kita lihat apakah dia harus dibantu atau tidak. Nah, ternyata saya sendiri nggak tahu sampai seviral itu gitu loh. Tambah viral. Gitu. Ternyata kan berita itu kan viral banget. Nah, aku sendiri nggak tahu sebetulnya. Iya, aku nggak tahu karena aku kan lagi dari perjalanan, kita tuh lagi perjalanan roadshow kemanusiaan dari keliling Jawa, terus Bali dan NTB. Jadi sama sekali nggak kepoin Instagram yang lain ataupun updatean yang lagi berjalan, karena saya kan bawa mobil juga gitu loh. Kalau aku secara pribadi nih yang menilai, saya tidak akan melihat artis ataupun bukan, tapi kayaknya memang tidak layak lah seorang orang tua diperlakukan seperti itu. Jadi saya ada bahasanya kan yang saya tuliskan itu seperti itu. Janganlah memberi makan orang yang sudah kenyang di depan orang yang sedang kelaparan. Kan itu sebetulnya kiasan. Itu kan yang saya sampaikan di situ gitu. Jadi di mana sih kayaknya gimana ya? Aduh, berat deh. Siapapun orangnya yang melakukan hal itu saya tidak bisa terima. Artinya bukan tidak terima secara gimana, tapi alangkah lebih baik dan lebih bijak kalau hal itu tidak dibuat seperti itu. Apalagi sampai dijadikan dinaikin jadi sebuah konten gitu ya. Setelah kejadian yang saat ini ramai diperbincangkan tersebut turut menimbulkan sebuah imbas yang dimana saat ini banyak orang yang membuka donasi untuk kakek-kakek tersebut. Dari salah satu donasi yang ingin disalurkan itu, salah satunya berasal dari Tubagus Zainal atau biasa disapa Uncle Tibob, yang dimana dirinya mengungkapkan jika timnya akan segera meluncur untuk memberikan donasi kepada sang kakek yang viral di video Baim saat ini. Itu mungkin salah satu bentuk empati dari warga Indonesia ya, yang alhamdulillah memang kalau boleh dibilang, karena saya memang biasa bergerak juga di bidang penanggulangan bencana. Warga Indonesia itu orang-orang yang sangat baik hati gitu. Untuk penggalangan dana dan segala macam itu di seluruh dunia itu Indonesia masih nomor 1 peringkatnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, empati dari masyarakat saya rasa sangat baik. Ya. Seperti yang saya lakukan tadi itu, saya memberhentikan penggalangan dana ketika sampai di angka nominal 7 juta. Kenapa? Karena saya pikir untuk tahap awal pemeriksaan dan segala macam, kita juga nggak tahu kan kakinya sampai sejauh mana sakitnya. Nah, saya rasa sangat cukup untuk tahap awal. Kalaupun memang nanti masih kurang, bisa kita lakukan donasi berlanjut gitu. Jadi kalau buat saya sih sah-sah aja, asal jangan jadi pemanfaatan itu aja. Nanti malam tim saya yang dari Bandung akan turun, itu 7 juta kita sampaikan. Karena memang kalau kita sistemnya kan, kalau pendampingan yang sakit itu kita tidak sistem kasih terus selesai, enggak. Kalau kita dampingi. Kalau untuk yang sakit biasanya kita dampingin supaya kita tahu juga perkembangannya. Karena memang kan harus di-report lagi ya perkembangannya nanti, terus rencana tindak lanjutnya seperti apa. Jadi kita sistemnya tidak hit and run gitu loh. Ya, kebetulan kalau saya secara pribadi saya belum ketemu karena saya ada di Surabaya saat ini, gitu. Tapi teman-teman tim itu memang sudah ada yang ketemu juga. Nah, terus sampai saat ini saya tidak mau dan tidak akan pernah memberikan alamat langsung dari saya kasih ke tim
Nah, nanti tim yang bergerak yang nanti mungkin bisa mereka memberikan alamat. Karena sebuah komitmen yang saya harus pegang teguh ketika tetangganya menyampaikan bahwa, terus dia bilang, Uncle janji ya, jangan pernah bilang ini dari saya, alamatnya ini di mana. Nah itu, sebuah komitmen yang harus saya pegang, jadi siapapun juga yang minta, jangan minta ke saya deh kalau mau gitu. Tidak hanya komentar dari Uncle T-Bob, kini seorang ahli ulama pun turut memberikan tanggapannya terkait video Baim Wong yang viral sedang memarahi kakek-kakek. Maka dalam ajaran agama mengajarkan agar dapat bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tua, itu kita harus memiliki etika dan juga attitude. Ketika kita menghadapi orang tua, seperti apa perkataannya? Ketika menghadapi anak muda, seperti apa? Jangan sampai kita membicarakan sesuatu kepada orang yang lebih tua akan membuat dia tersinggung. Sebab biasanya orang yang lebih tua akan mudah tersinggung. Ketika kita ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kurang pas di hati kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua itu, maka kita harus memberikan sikap dan juga perlakuan yang baik. Sebab kita menganggap bahwa orang yang lebih tua itu adalah sama dengan orang tua kita. Dan dalam menghadapi orang tua kita harus mempunyai akhlakul karimah, kata-kata yang baik, sikap yang baik, dan perbuatan yang baik. Jangan sampai hanya karena perbuatan atau kata-kata orang tua itu, kata-kata dari orang lain yang lebih tua itu, perbuatan dari orang lain yang lebih tua itu tidak sesuai dengan hati kita, lalu kita bisa seenaknya memperlakukan orang itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah keburukan, bukan etika yang baik. Maka kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjaga akhlak kepada orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yu'aqqir kabirana. Bukan bagian dari umatku, kata baginda Nabi, orang yang tidak mengasihi anak yang lebih muda atau orang yang lebih muda dan yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi apapun perlakuan orang yang lebih tua kepada kita, selagi tidak membahayakan, maka kita harus memiliki etika, harus memiliki sikap dan juga akhlakul karimah. Jangan sampai kata-kata kita, perbuatan kita yang menghadapi orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu perbuatan itu menyakiti hati orang tua, menyakiti hati orang yang lebih tua, menyakiti jiwa dari orang yang lebih tua. Maka kita harus memiliki etika, attitude untuk menghadapi orang tua atau orang yang lebih tua yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, agar orang itu tidak tersinggung sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan? Ada seseorang yang membantu orang lain untuk kepentingan konten, tidak ada masalah. Kebaikan mau diperlihatkan atau tidak, maka itu adalah bernilai di mata Allah dan bermanfaat di mata orang lain. Tapi yang jadi masalah, ketika kita membuat konten, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, lalu kita menolak ada orang yang butuh bantuan, menolak ada orang yang meminta-minta, maka itu adalah sebuah kesalahan. Maka itu adalah sebuah kekeliruan yang pada akhirnya akan membuat sebuah kebencian dari orang yang tidak dia bantu. Karena banyak orang yang membuat konten, orang yang membuat YouTube, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, karena memang ingin memberikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu ada orang yang datang kepada orang tersebut, orang yang membuat konten tersebut, lalu dia menolak karena alasan sering meminta-minta, karena alasan harus bekerja. Maka itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan yang besar, sehingga menyakiti hati orang yang dia tolak ketika dalam keadaan butuh itu. Apalagi kita, misalkan ada orang yang datang meminta bantuan, nguber-nguber kita, lalu kita menolak. Ternyata di depan orang itu ada beberapa orang yang dibantu, karena merasa bahwa orang yang bikin konten itu, datang orang tua yang meminta itu, si orang tua dianggap pengemis, dianggap sering meminta-minta, lalu dia ditolak oleh orang yang membuat konten itu, dan di depan orang tua yang meminta-minta itu diberikan oleh orang yang memberikan konten itu.
maka itu tidak elok, tidak pantas, dan tidak bagus untuk diperlihatkan. Apalagi kita sampai memaki-maki, apalagi sampai kita mengatakan hal yang buruk kepada orang yang meminta tadi, maka itu adalah sebuah hal yang sungguh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memberikan ucapan yang tidak baik terhadap orang yang meminta-minta. Lihat baginda Nabi, dia dicaci, dia dimaki, beliau dihina, dihujat, tetapi tetap memberikan bantuan dan kebaikan kepada orang-orang yang mempunyai. Maka jadilah kita konten kreator yang baik, jadilah kita mempunyai konten YouTube yang baik, jadilah kita memberikan contoh yang baik terhadap konten-konten kita, agar tidak ada lagi orang yang tersakiti, orang yang terzolimi, apalagi sampai orang itu merasa memiliki hati yang terluka. Di dalam memperlakukan kebaikan kita, di dalam menolong orang, di dalam membantu orang lain, itu pun harus punya etika. Jangan sampai ketika ada orang yang kita tolong, beberapa orang yang kita ingin bantu, tetapi ada orang lain yang tidak merasa terbantu, apalagi kita cuekin di dalam membantu itu. Maka itu akan menyakiti hati mereka, maka itu akan melukai hati mereka, dan itu tidak diajarkan di dalam agama Islam. Maka ketika kita ingin menolong, ketika kita ingin membantu, kita melihat dulu, jangan sampai ada orang-orang di sekitarnya yang sama merasakan kesulitan, lalu dia tidak merasa terbantu, dan tetangga sebelahnya melihat dia dibantu. Kalau memang kita mau membantu dengan sesama, ada etika, ada adab, ada akhlak yang harus kita kedepankan. Oh, ini harus kita bantu, kita berikan. Kalau kita tidak mau membantu orang lain, tidak masalah. Yang penting kita tetap punya etika, yang penting kita tetap punya adab. Kita tolak pelan-pelan, kita tolak baik-baik, kita tolak dengan perkataan yang halus, sehingga tidak lagi menyakiti dan menyinggung hati perasaan. Jangankan kita tidak mau memberikan bantuan, kita membantu, kita menolong orang lain, lalu kita menyebut-nyebut kebaikan itu sehingga hati orang itu tersakiti, maka dilarang oleh Allah. Wala yatsba'uha adza. Jangan kita membantu orang lain lalu kita mengungkit-ungkit kebaikan itu. Apalagi kita membantu seseorang lalu ada orang lain yang tidak merasa dibantu. Ada dua orang yang dalam kesulitan memohon bantuan, meminta pertolongan, lalu salah satunya dibantu dan yang lain tidak. Maka itu adalah menyakiti hati orang lain yang tidak dibantu. Nah, ini akhlak dalam Islam. Bagaimana para sahabat membantu dari orang-orang yang merasa kelaparan, semuanya dibantu. Bagaimana Rasulullah melihat orang yang tidak punya makanan, dikasih makanan oleh Rasulullah. Dan ini adalah akhlak dan adab yang dimiliki oleh agama Islam, sehingga kita penganutnya harus mempunyai jiwa untuk membantu. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu orang di mana orang itu mau membantu saudaranya. Jadi kita harus beretika, mempunyai akhlak di dalam membantu orang lain, atau kita ingin menolak dari permintaan pertolongan orang lain agar tidak terjadi sakit hati kepada orang lain.